Sobat Maestro, selamat pagi. Saya Lili Efrin dari GKI Anugerah Bandung. Pagi hari ini di dalam jam visitasi kita sama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan dari Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai dengan 42, yaitu berbicara tentang kisah bagaimana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus menempuh jalan Via Dolorosa, yaitu momen di mana Tuhan Yesus akan menjadi anak domba Paskah yang dikorbankan menanggung dosa bagi semua manusia sebagai anak domba Allah. Nah, Sobat Maestro dimanapun Anda berada, daripada Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Getsemani, mendampingi dia untuk berdoa, itu memberikan kepada kita, bagi saya pribadi paling tidak satu keteladanan yang luar biasa di dalam menghadapi hidup. Setiap orang tidak pernah punya masalah. Setiap orang tidak berhadapan dengan orang yang menjengkelkan, menyulitkan, mengecewakan. Dan setiap orang tidak pernah luput sama sekali daripada tugas yang tidak dia suka. Kadang-kadang tugas yang seakan-akan rutin, berulang-ulang, tidak ada habis-habisnya, dan bahkan tidak selalu menghasilkan. Pasti 1, 2, 3 kali semua orang pernah mengalaminya. Dan setiap orang somehow dari kecil sampai besar sebagai manusia akan berhadapan dan bekerja sama dengan orang yang tidak selalu menyenangkan. Tuhan Yesus menghadapi saat-saat, situasi, keadaan, pekerjaan orang yang seperti itu. Saya katakan kadang-kadang murid-murid yang sudah 3,5 tahun beserta dengan dia tidak selalu memuaskan, seringkali mengecewakan, bahkan membuat dia merasa aduh minta ampun deh begitu ya. Dan Tuhan Yesus memberikan kepada kita teladan bagaimana menghadapi situasi keadaan sedemikian tanpa menjadi gagal, jatuh, kecewa, kepahitan, dan berhenti di tengah jalan. Tuhan Yesus memberikan empat hal yang bisa kita belajar. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata seperti dia sampaikan kepada Simon Petrus yang diminta untuk mendampingi Tuhan Yesus ketiduran ya, pada waktu di mana Tuhan meminta dia berjaga-jaga berdoa. Simon ketiduran. Tuhan Yesus berkata, 1, berjaga-jaga. Berjaga-jaga adalah satu sikap siap sedia secara moral, itu waspada untuk menghadapi apa yang ada di depan. Ini sikap penting dalam menghadapi hidup. Seorang yang berjaga-jaga tidak gampang jatuh, tidak gampang kecolongan. Kenapa kita suka ketipu, jatuh, gagal? Karena kita tidak berjaga-jaga, baik dengan situasi lingkungan yang bisa mengancam ataupun situasi keadaan diri kita secara fisik, secara emosi, secara spiritual. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mengingatkan dan meneladankan kepada kita untuk berdoa. Saudara, berjaga-jaga itu baik, perlu, tetapi situasi kondisi berjaga-jaga itu meletihkan dan kadang-kadang bisa membuat kita letih, lalu lemah, lalu turun, drop gitu ya. Dan Tuhan berkata untuk menolong menjaga stamina dan kelangsungan kelanjutan ya, kontinuitas daripada berjaga-jaga itu dengan berdoa. Berdoa mengingatkan kita, menghubungkan kita dengan Tuhan, sumber segala kekuatan, hadirat yang selalu maha ada dan siap menolong kita. Jadi dengan berdoa kita akan selalu bisa punya daya berjaga-jaga yang terus-menerus. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita bagaimana di dalam menghadapi situasi sulit kita perlu belajar jangan menghadapi sendirian. Tuhan Yesus meskipun tahu murid-muridnya tidak sempurna, bisa lemah, bisa jatuh, bisa ngantuk, Tuhan Yesus mengundang mereka. Jadi cara yang ketiga adalah selalu terbuka untuk mencari dukungan dari sahabat, keluarga seiman, di mana kita bisa sharing, terbuka dan meminta masukan. Kalau kita manusia, kalau Tuhan Yesus kehadiran ya, yang memberikan kekuatan moral kepada dia. Dan yang terakhir adalah belajar berfokus pada tujuan yang sudah Tuhan berikan untuk digenapi. Tuhan Yesus meskipun tahu Via Dolorosa menjadi korban bagi penebusan manusia berdosa, tugas yang berat, dia bilang kalau bisa lewat, jangan minum, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu Bapa. Nah, ini adalah sesuatu hal yang penting, karena kalau kita mudah menyerah, itu kita nggak sampai kemana-mana. Udah capek-capek, mau udah sampai garis finish, gagal, nggak bisa jadi pemenang. Tuhan Yesus bilang fokus sampai selesai. Dalam keadaan sulit apapun, pilihlah taat kepada Allah, karena Allah siap mendampingi, menunggu, menolong, menopang supaya kita berhasil. Jadilah orang yang siap sampai ke garis akhir, fokus untuk berhasil, karena Tuhan menginginkan demikian dan mempersiapkan kita dan memberdayakan kita. Begitulah saudara, sobat maestro dimanapun Anda berada, mari kita bangun sikap berjaga-jaga berdoa sebagai seorang yang mau menang bersama dengan Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan yang menang. Saya Lili Efrin dari GKI Anugerah mengucapkan
Selamat siang dan Tuhan memberkati.